Bismillahi walhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa man ittaba'a hudah ila yauminal qiyamah amma ba'd. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Saat ini kita berada di bulan Dzulqa'dah dan sebentar lagi kita memasuki bulan Dzulhijjah. Ada sebuah pensyariatan udhiyah, yaitu penyembelihan hewan kurban pada bulan tersebut, pada tanggal 10 Dzulhijjah dan 3 hari setelahnya di hari-hari tasyrik. Saya ingin menyampaikan satu pembahasan penting tentang hukum berkurban di bulan Rajab. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam sebuah hadis yang sahih, beliau menyatakan, ya tatkala beliau berada di Arafah, ya ayuhan nas, wahai manusia, ala kulli ahli baitin fi kulli amin udhiyatun wa atiratun. Wajib bagi setiap satu rumah pada setiap tahunnya untuk menyembelih kurban di bulan Dzulhijjah yang disebut dengan udhiyah. Dan setiap satu rumah juga wajib melaksanakan atirah, yaitu hewan kurban yang disembelih pada bulan Rajab. Hadis ini adalah hadis yang sahih. Hanya saja mayoritas ulama kita rahimahumullah, mereka mengatakan bahwa pensyariatan al-atirah itu hanya terjadi di awal-awal Islam saja. Maknanya dulu di awal-awal agama Islam muncul, kaum muslimin mereka melaksanakan kurban di bulan Rajab dan juga kurban di bulan Dzulhijjah, dan itu hukumnya wajib untuk setiap satu rumah satu kurban di bulan Rajab dan di bulan Dzulhijjah. Namun pensyariatan atirah ini sudah dihapuskan menurut mayoritas para ulama. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah. Kemudian yang kedua, para ulama kita berselisih pendapat lagi tentang jenis nasakh yang berlaku pada al-atirah. Sebagian ulama mengatakan nasakh itu adalah menghapus hukum secara keseluruhan, artinya pensyariatan atirah itu sudah tidak ada sama sekali dan hukumnya haram. Itu berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la far'a wa la atirata. Tidak boleh ada far'un, tidak boleh ada atiratun. Far'un adalah satu ritual penyembelihan dari anak onta yang pertama kali. Jadi orang-orang Arab di zaman dahulu tatkala ontanya melahirkan, maka anak onta ini akan disembelih kemudian dipersembahkan kepada berhala. Ini dilarang oleh Nabi, dan beliau juga mengatakan tidak ada lagi atirah. Jadi ini adalah hadis yang telah menghapus pensyariatan atirah. Sebagian ulama mengatakan penghapusannya itu secara total, namun sebagian ulama yang lain mengatakan yang dihapus dari atirah itu adalah kewajibannya saja. Adapun pensyariatan dari al-atirah itu masih tetap ada. Berdasarkan pendapat kedua ini, maka udhiyah itu dilakukan di bulan Dzulhijjah, kemudian al-atirah ya disunahkan untuk dilakukan di bulan Rajab. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'zakumullah, di antara ulama yang menyatakan haramnya atirah karena dia sudah dihapus adalah Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh, sebagaimana beliau nyatakan di dalam Majmu' Fatawa Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh. Kemudian sebagian ulama yang lainnya mengatakan al-atirah tidak dihapus pensyariatannya, tetapi yang dihapus adalah kewajibannya saja dan ia masih tetap ada. Kemudian mereka memberikan beberapa alasan. Yang pertama, yang dihapus adalah kewajiban, adapun kesunahannya tidak. Yang kedua, yang dihapus yang dilarang oleh Nabi berupa atirah adalah atirah yang dipersembahkan kepada berhala. Kemudian yang ketiga, yang ditolak oleh Nabi adalah penyamaan hukum dan keutamaan antara udhiyah dan al-atirah. Berdasarkan 3 alasan ini, mereka berpendapat atirah itu masih ada. Dan pendapat ini dipilih diantaranya oleh Al-Imam Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i rahimahullahu ta'ala, sebagaimana dinyatakan oleh Imam An-Nawawi di dalam kitab Majmu' Syarah Al-Muhadzab. Beliau mengatakan, was-sahihu, dan pendapat yang benar, alladzi nassa alaihi Syafi'i, yang dinyatakan langsung oleh Al-Imam Syafi'i, waqtadathul ahadis, dan yang menjadi konsekuensi dari hadis-hadis yang ada. Annaha, bahwasanya atirah itu
La tukroh itu tidak dimakruhkan, tidak dibenci, tidak haram. Bal tustahabbu, tetapi al-atirah itu sunnah dan disukai. Hadza madhabuna, dan ini merupakan madhab kami. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu ta'ala juga menyatakan adanya atirah ini sebagaimana dicantumkan di dalam catatan kaki dalam kitab Aunul Ma'bud syarah Sunan Abi Dawud tulisan Imam Syamsuddin Al-Azim Abadi rahimahumallah. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah wa a'azakumullah yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Adapun dari kalangan ulama kontemporer di antara yang memfatwakan sunnahnya atirah atau menyembelih hewan kurban di bulan Rajab adalah Syekh Masyhur Hasan Al-Salman hafizahullahu taala. Beliau menyatakan pada salah satu fatwa beliau bahwasanya yang dihapus dari atirah itu adalah kewajibannya. Adapun kesunahan al-atirah itu masih berlaku sampai sekarang. Jadi kalau di bulan Rajab ada satu keluarga dia membeli hewan kurban, menyembelihnya, kemudian memakan dan mensedekahkannya, itu adalah sesuatu yang baik. Di antara dalilnya pula satu riwayat para sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, inna kunna nadhbahu fil jahiliyati dhabaih." Wahai Rasulullah, dahulu kami memiliki kebiasaan menyembelih hewan kurban ya pada masa jahiliyah. Fi Rajabin, yaitu di bulan Rajab. Na'kulu minha, kami memakannya, wa nut'imu, dan kami memberikan daging itu juga kepada orang lain. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, fala ba'sa bidzalik, yang seperti itu tidak mengapa. Namun sekali lagi kami sampaikan bahwa masalah al-atirah atau kurban di bulan Rajab adalah masalah khilafiyah istihadiyah yang diperselisihkan oleh para ulama kita rahimahumullah. Ya, sebagian menyatakan haram, sebagian lagi menyatakan dia adalah sunnah mahjurah, yaitu sunnah yang sudah banyak ditinggalkan oleh kaum muslimin dewasa ini. Semoga bermanfaat. Wallahu ta'ala a'lam.